Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabatku, di dalam Al-Quran ada kata-kata yang awalnya kata-kata ini keluar dari lisan manusia, namun kemudian kata-kata ini diabadikan di dalam Al-Quran. Seringkali kita mendefinisikan kata-kata ini dengan ungkapan doa, walaupun sebenarnya ia adalah ucapan lisan manusia. Dan tentunya ucapan lisan manusia yang Allah pilih, mulai dari para nabi maupun orang-orang soleh. Karena ungkapan ini mengandung pengharapan, maka sering kita jadikan sebagai sebuah doa. Tetapi sebagai seorang muslim, kita tentu memandang ini bukan hanya sekedar doa, tapi ini adalah manhajul hayah, panduan dalam hidup kita, the way of life. Oleh karenanya, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji ada satu surah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat yang awalnya adalah ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan manusia. Lalu kemudian ungkapan-ungkapan ini bisa kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Misalnya pada surah Al-Anbiya, dimulai dari ayat 83, menceritakan tentang bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika ditimpa suatu penyakit. Lalu kemudian diceritakan di situ bahwa Nabi Ayyub alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat itu tidak diceritakan bahwa Nabi Ayyub meminta untuk disembuhkan penyakitnya. Lalu kemudian ternyata Allah mengabulkan ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Tak kala Nabi Ayyub alaihissalam bermunajat kepada Tuhannya, anni massani ad-durr, sungguh aku dalam keadaan yang terhimpit, sungguh aku dalam keadaan yang terpuruk, sungguh aku dalam keadaan yang sulit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau wahai Allah, engkau adalah sang maha dari segala maha penyayang. Masya Allah. Jika kita kaji, kita renungi ayat ini, Nabi Ayyub tidak pernah meminta untuk disembuhkan penyakitnya, tetapi Allah mengabulkan permintaannya. Kalau kita kaji di dalam kitab tafsir misalnya, paling tidak ada dua jenis deskripsi atau ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Pertama, wasfu halati. Yang kedua, wasfu rabbihi. Wasfu halati adalah ungkapan bahwa Nabi Ayyub menceritakan kondisi hidupnya saat itu. Beliau hanya menceritakan kondisinya, tidak meminta untuk disembuhkan, tetapi hanya menceritakan kondisi hidupnya. Dalam riwayat disebutkan misalnya Nabi Ayyub dengan kondisi yang sakit, memiliki penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Disebutkan ada yang mengatakan 3 tahun, bahkan dalam tafsir Saffatut Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan ada 18 tahun lamanya. Bukan hanya fisiknya saja yang sakit,
tapi tampilannya, kondisinya mengharuskan beliau harus diisolasi. Bahkan Allah uji dengan meninggalnya 7 anak laki-lakinya dan 7 anak perempuannya. Semua anak-anaknya Allah wafatkan. Ini adalah bentuk ujian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sampai-sampai istrinya Nabi Ayub alaihissalam bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak meminta agar Allah angkat penyakitmu ini? Kenapa engkau tidak meminta agar Allah ringankan bebanmu ini?" Lalu Nabi Ayub alaihissalam menjawab, "Bukankah nikmat yang Allah berikan kepadaku jauh lebih banyak, jauh lebih lama dibandingkan dengan penyakit yang aku derita, dibandingkan dengan ujian yang aku terima. Maka aku malu untuk menghadap kepada Allah. Aku malu untuk meminta keringanan ini." Sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Maka ternyata Nabi Ayub alaihissalam bukan meminta untuk disembuhkan dari penyakitnya, tetapi beliau mengungkapkan kondisi apa yang dialami, lalu kemudian memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ungkapan inilah yang kemudian Allah ijabah pada ayat berikutnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lalu kemudian kami kabulkan, kami sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Kami hilangkan semua beban yang ada dalam dirinya. Lalu apa yang berikutnya? Wa atainahu ahlahu. Allah kembalikan lagi keluarganya. Allah berikan karunia lagi bagi Nabi Ayub alaihissalam. Lengkap 7 laki-laki dan 7 perempuan. Allah kembalikan lagi anak-anaknya. Rahmatan min indina. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Jawaban dari pujian yang Nabi Ayub sampaikan, wa anta arhamur rahimin. Dan menariknya sahabatku, di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa dzikra lil 'abidin, bahwa kisah Nabi Ayub alaihissalam menjadi pelajaran untuk siapa? Lil 'abidin, untuk mereka para penggiat ibadah, aktivis ibadah, orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan ibadah. Sahabatku, jika kita melihat bagaimana kondisi Nabi Ayub alaihissalam, beliau dengan kondisi yang serba keterbatasan, diisolasi, apa yang bisa beliau lakukan? Ibadah apa yang bisa beliau lakukan dengan keterbatasan yang ada? Tapi ternyata Allah meminta kepada kita untuk menjadikan Nabi Ayub sebagai pembelajaran. Allah meminta kepada kita para aktivis ibadah untuk mencontoh ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa ibadah hati, ibadah qalbi adalah ibadah yang sangat penting. Kita seringkali terjebak dengan ibadah-ibadah jauhariyah, dengan ibadah-ibadah yang nampak secara mata, tetapi kita lupa bahwa ibadah-ibadah itu sangat berpotensi terjerumus dengan sifat-sifat yang tercela. Kiai Hasan Al-Banna misalnya menyebutkan, al-aqidah hiya asasul amal wa amalul qalbi ahammu min amalil jarihah.
bahwa akidah adalah asas, dasar sebuah amalan diterima atau tidaknya. Tetapi ada yang paling penting, yaitu amalan hati lebih penting daripada amalan yang nampak. Oleh karena itu pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita bahwa Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kita, tidak melihat penampilan kita, tidak melihat bagaimana gerakan-gerakan kita, tidak melihat bagaimana sujud kita, rukuk kita, tidak melihat bagaimana aktifnya kita dalam ibadah, aktifnya kita dalam segala aktivitas sosial, aktivitas kemanusiaan. Tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, qulubuna, hati-hati kita. Allah menilai apa yang ada di dalam hati kita. Sahabatku, mari kita jadikan ungkapan yang keluar dari lisan Nabi Ayub ini bukan hanya sekedar ungkapan biasa. Ya Rabb, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ketika kita dalam kondisi yang sangat terhimpit, maka ucapkan, Ya Rabb, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Engkau maha mengetahui apa yang terjadi dalam diriku. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Maka Engkau, wahai Allah, adalah sepaling-palingnya Sang Maha Rahmat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.